seorang pria hampir saja terbelah dua oleh sebuah kapak raksasa yang menggantung di atas tubuhnya. Untuk menyelamatkan dirinya, dia harus mematikan keran air di dekatnya. Setiap 10 detik, air yang mengalir dari tangki akan mengisi sendok di bawahnya. Sendok itu akan miring, membuat roda gigi berputar 1 notch, dan memicu mekanisme yang membuat kapak raksasa itu turun 5 cm. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kapak itu akan memotong tubuh King Koko tepat di pinggang. Tapi dia sekarang terikat tangan dan kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, King Koko tidak mau menunggu kematian. Dia mengamati dengan cermat, ada beberapa kepala replika di atas tangki air, dan dia pun mendapat ide yang berani. Dia mencoba melepas salah satu sepatunya. Proses ini harus sangat hati-hati, kalau tidak, lututnya bisa terkena kapak raksasa itu. Setelah 1 menit usaha, sepatunya akhirnya terlepas, tapi akurasinya buruk dan gagal memicu mekanisme yang ada di dekatnya. Saat itu, kapak raksasa sudah kurang dari 10 cm dari tubuhnya. Sepatu yang satunya lagi adalah kesempatan terakhirnya. Untungnya, kali ini dia berhasil. Sepatu itu berhasil mengenai mekanisme, lalu mekanismenya aktif. Hal ini memicu efek kupu-kupu, kapak yang bergerak terbalikkan papan kayu, tempat kepala-kepala itu diletakkan. Salah satu kepala jatuh ke dalam tangki air. Hanya ketika rambut kepala itu menutup saluran air, barulah kapak raksasa berhenti turun. Namun, karena gaya apung, proses ini sangat lambat, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Dalam 10 detik lagi, kapak itu akan mengenai tubuhnya. Pada saat kritis, rambut kepala itu akhirnya tersedot ke saluran air, menutup keran. King Koko akhirnya berhasil meloloskan diri dari bahaya maut. Tapi sebelum dia sempat merasa lega, tiba-tiba ada sosok yang muncul di luar. Untungnya, itu bukan perampok, melainkan seorang petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu membebaskan ikatan King Koko, tapi dia belum bisa pergi karena pacarnya masih ada di tangan para perampok. Jadi, dia diam-diam menuju markas perampok untuk menyelamatkan pacarnya. Namun, melihat kastil setinggi 100 meter ini, orang biasa pasti sudah menyerah. Tapi King Koko berbeda. Dia ahli dalam matematika, fisika, dan kimia. Hal-hal yang terlihat tidak mencolok bisa menjadi alat berguna di matanya. Saat petugas keamanan pergi ke kamar mandi, dia dengan cepat mencabut pipa baja dari tanah, menurunkan bendera di luar kastil, lalu membungkus bendera itu di sekitar pipa baja, dan akhirnya mengikat keduanya dengan tali rami. Dengan cara ini, dia membuat alat pendakian sederhana. Namun, tidak disangka, suara pipa baja yang menyentuh dinding terlalu keras, menarik perhatian petugas keamanan di dekatnya. King Koko belum tahu bahwa bahaya baru sedang mengintainya.